Nah, ini saya sudah berhasil untuk melakukan pendaftaran di belajar atau rumah belajar. Kita coba start. Kira-kira pergerakan magnet kompas ini ke kiri atau ke kanan. Untuk yang tanpa inti besi tadi kan tidak pernah sampai 90 kan, nggak pernah sampai. Ini dengan diberi inti besi sekarang bisa sampai 90 derajat penyimpangan jarum kompasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut akan saya beri tutorial sedikit mengenai cara melakukan explore rumah belajar pada link belajar.kemdikbud.go.id. Terutama untuk Bapak Ibu guru IPA, ini bisa mengeksplor di rumah belajar untuk melakukan praktikum virtual atau virtual lab ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengunjungi laman belajar.kemdikbud.go.id. Lalu Bapak Ibu bisa klik login. Nah, untuk login ini kalau Bapak Ibu belum memiliki akun, Bapak Ibu bisa login menggunakan akun belajar ID ini ya, yang paling bawah ini. Silakan Bapak Ibu klik di sini. Klik. Lalu Bapak Ibu pilih. Kalau belum ada, Bapak Ibu ketik ya, akun belajar ID atau user belajar ID. Ini saya punya sudah pernah terekam, jadi ada di sini. Saya klik saja ini. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu baru memulai akan menggunakan belajar ID, Bapak Ibu diminta untuk melakukan registrasi akun. Silakan Bapak Ibu mengisinya ya. Jadi di sini nama penggunanya, ini nama pengguna yang ada di belajar ID Bapak Ibu ya. Kemudian emailnya, sandinya Bapak Ibu bisa buat yang baru. Jadi ada sandi pertama dan konfirmasi sandi yang sama. Kemudian perannya sebagai apa? Di sini ada guru, Bapak Ibu silakan pilih guru. Kemudian NUPTK-nya dimasukkan. Kemudian jenjangnya adalah apa? SD, SMP atau SMA gitu ya. Kemudian organisasi atau instansinya diketik ya. Silakan diketik di sini ya. Seperti itu. Kemudian NUPTK-nya silakan Bapak Ibu masukkan ya. Kata sandi yang baru bisa dibuatkan di sini. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik registrasi. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, jika sudah diisi semua formnya ya, kata sandi, kemudian NUPTK, kemudian perannya sebagai guru, kemudian jenjang pendidikannya dan nama sekolahnya. Silakan Bapak Ibu klik registrasi ya, klik registrasi. Nah, ini bisa disimpan ya. Nah, ini saya sudah berhasil untuk melakukan pendaftaran di belajar atau rumah belajar ya. Rumah belajar sudah berhasil. Ini nama penggunanya sudah muncul di atas. Silakan Bapak Ibu sudah bisa melakukan explore ya. Explore untuk menu-menu yang ada di rumah belajar ini ya. Seperti itu saja Bapak Ibu, sangat simpel ya. Ini bisa dipilih di sini jenjangnya, misalnya SMA, tipenya mau apa, lab maya misalnya. Ini tadi yang saya sarankan untuk teman-teman IPA ya, jurusan IPA. Ini bisa menggunakan lab maya. Nah, seperti ini. Jadi ada banyak judul di sini yang Bapak Ibu bisa explore. Daya desak logam, korosi dan lain-lain sebagainya. Semuanya ada. Energi bio, kemudian entalpi. Baik, jadi seperti ini misalnya ya, kita mau mencoba melakukan praktikum menggunakan
virtual lab. Misalnya medan magnet ya, medan magnet. Contoh saja ini ya. Klik saja medan magnet. Nah, di sini ada detailnya medan magnet. Kita akan menjelaskan konsep dasar dalam fisika mengenai medan magnet. Jadi ada teorinya, ada virtual lab-nya. Teori itu ya penjelasan-penjelasan seperti ini gitu ya. Penjelasan-penjelasan seperti ini. Ini teorinya. Lalu prakteknya ini kita silang dulu. Ini prakteknya ini menggunakan virtual lab. Kita coba klik. Lalu kita bisa besarkan ya. Lihat dalam layar penuh. Nah, kita bisa lihat dalam layar penuh. Kita klik saja. Jadi hasilnya seperti ini, lebar. Lalu kita bisa coba contoh ya, ini percobaan ya. Jadi ada yang menggunakan inti besi, ini yang di dalam ini inti besi, yang ini tanpa inti besi, namanya solenoida kalau tidak ada inti besi. Seperti ini ya. Kita klik coba yang tanpa inti besi. Nah, biasanya perbedaan antara yang pakai inti besi dan tidak pakai inti besi, kalau yang pakai inti besi itu kuat arusnya lebih besar ya dibanding dengan yang tidak pakai inti besi, atau penyimpangan dari jarum galvanometer atau kompas ini, kalau ini menggunakan kompas ya, penyimpangan pada jarum kompas ini kalau yang menggunakan inti besi akan menjadi lebih besar, sementara yang tidak pakai inti besi penyimpangannya relatif kecil. Tapi kita akan coba buktikan gitu ya. Kalau teorinya kan mengatakan begitu ya. Kemudian di sini komponen-komponen yang dibutuhkan, yang pertama adalah sumber tegangan, ini tegangan DC gitu ya. Kemudian ampere meter dalam satuan miliampere, kemudian resistor, kemudian ada kumparan, kemudian ada kompas. Nah, di sini ada besaran-besaran yang harus Bapak Ibu persiapkan. Contoh, di sini ada dua jenis kumparan. Jadi nanti kumparan dililit di kerangka ini. Misalnya saya pilih 250 lilitan. Nah, ini bisa diganti dengan 1000 lilitan. Kita coba dulu yang menggunakan lilitan sedikit dengan tegangan juga yang sedikit. Kemudian arah arusnya bisa kita kondisikan dari A ke B. Dari A ke B itu berarti dari sini ya, dari sini ke sini. Berarti positifnya yang ini ya, positifnya yang ini ke sini, dari A B ke B ke sana ya. Kalau yang ini contoh ya, dari A ke B, nah seperti ini, positifnya ke sini, terus kembali ke negatif. Kalau yang dari B ke A, ini positifnya dirubah ya. Jadi positifnya sekarang masuk di B, lalu keluar di A dan kembali ke negatif ya. Kita mulai dulu yang atas dulu ya teman-teman ya. Kita mulai. Kita coba start. Kira-kira pergerakan magnet kompas ini ke kiri atau ke kanan. Begitu juga dengan ampere meternya. Kita klik start. Nah, ternyata dia bergerak ke kanan ya, bergerak ke kanan. Kita ulang lagi coba. Nah, bergerak ke kanan. Kita reset lagi. 250 seperti ini ke kiri, kalau kita balik dia ke kanan gitu ya. Kemudian selanjutnya tegangannya kita perbesar. Kira-kira penyimpangannya juga lebih besar atau tidak? Teman-teman bisa perhatikan jarumnya ini di tengah-tengah. Kita naikkan tegangannya, lalu kita start lagi. Nah, ini lebih besar. Kalau tadi setengah, sekarang jadi 30 penyimpangannya ya. 30 apa ini? Derajat. Seperti itu. Begitu juga kalau kita balik, sama aja penyimpangannya di sini menjadi 330. Sebelah kiri maksudnya 30 juga ya, 30 ke kiri. Nah, 30 juga. Arusnya lebih besar ya. Arusnya lebih besar, coba lihat. Nah, arusnya lebih besar, lebih dari 100. Kalau tadi di bawah 100. Seperti itu.
Nah, kalau kita ganti lilitannya lebih besar lagi, maka penyimpangannya juga akan menjadi lebih besar. Misalnya pakai 1000 tapi tegangannya 6 volt, maka penyimpangannya juga akan lebih besar, arusnya akan lebih besar. Walaupun tegangannya masih 6 volt gitu ya. Nah, tuh. Jadi walaupun tegangan 6 volt, tapi jumlah kumparannya lebih banyak, maka penyimpangannya menjadi besar, kuat arusnya juga besar. Sekarang kita ganti arah ya, maka yang terjadi sama saja, cuman dia bergerak ke kiri seperti itu ya. Sekarang tegangannya kita naikkan, maka penyimpangannya juga akan lebih besar dari 30 dan kuat arusnya juga lebih besar dari yang tadi. Kita lihat, nah seperti itu. Jadi lebih dari 100 miliampere, kemudian ini lebih dari 30 derajat seperti itu. Nah, ini yang menggunakan kumparan tanpa inti besi. Kita tutup dulu, kita pindah ke kumparan yang menggunakan inti besi. Nah, seperti ini ada intinya ya, inti besi. Inti besi ini terbuat dari bahan ferromagnetik. Apa itu bahan ferromagnetik? Nanti teman-teman atau adik-adik bisa melihat teori ya. Ferromagnetik itu adalah bahan yang mudah dijadikan sebagai magnet. Biasanya dia bentuknya lapisan-lapisan plat besi gitu ya, lapisan-lapisan plat besi atau bahan ferromagnetik ya, seperti itu. Nah, ini sekarang kumparannya diberi inti besi. Kita pakai tegangan 250, tegangannya 6 volt, arusnya dari A ke B. Lalu kita coba start. Nah, jadi dengan lilitan yang sedikit, dengan tegangan yang kecil, kalau tanpa inti besi tadi dia tidak sampai 30 penyimpangannya, kalau ini ternyata bisa sampai 30. Artinya penggunaan inti besi ini sangat mempengaruhi besar kecilnya GGL induksi atau besar kecilnya magnet yang dihasilkan oleh kumparan ini, teman-teman ya. Besar kecilnya medan magnet juga ya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Kalau kita naikkan jumlah lilitannya, maka akan lebih besar lagi. Kita start. Nah, tuh bisa sampai 60. Sementara kalau yang tanpa inti besi tadi hanya 30 ya. Ini sudah sampai 60 derajat. Kuat arusnya juga lebih besar. Begitu juga kalau kita balik sama saja, dia jadi 60 derajat juga. Seperti itu. Kuat arusnya juga lebih besar. Apalagi kalau kita tambahkan tegangan. Nah, misalnya kita start, dia akan lebih dari 60, dia jadi 90. Untuk yang tanpa inti besi tadi kan tidak pernah sampai 90 kan, nggak pernah sampai. Ini dengan diberi inti besi sekarang bisa sampai 90 derajat penyimpangan jarum kompasnya, dan kuat arusnya bisa 100 miliampere lebih seperti itu ya. Oke, kita reset lagi lalu kita tutup. Jadi demikian Bapak Ibu untuk penggunaan rumah belajar sebagai media untuk kita melakukan explore atau melakukan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan, apalagi terutama untuk Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran IPA. Dan pelajaran lain juga ada Bapak Ibu ya di sini ya. Kita tutup dulu. Pelajaran lain juga ada di sini. Jadi tidak terbatas hanya pelajaran IPA ya. Pelajaran IPA. Nah, di sini banyak sekali ya seperti itu. Bapak Ibu silahkan bisa dieksplor. Demikian saja Bapak Ibu tata cara Bapak Ibu untuk mengakses rumah belajar menggunakan akun Belajar ID. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.